Halo Sobat Literasi dimanapun berada. Pada video kali ini Ruang Literasi akan berbagi literasi tentang ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jangan lupa dukung konten kami dengan like, share, dan subscribe serta klik tombol lonceng untuk berlangganan konten edukasi dari Ruang Literasi. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa jenis tanaman memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada musim kemarau beberapa jenis pohon menggugurkan daunnya, misalnya, pohon kedondong dan pohon jati. Daun-daun yang berguguran itu berguna untuk mengurangi penguapan, sehingga kebutuhan akan air dapat dikurangi, akibatnya pohon tetap dapat bertahan hidup walaupun cadangan air dalam tanah sangat kurang akibat tidak adanya hujan. Tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi pada tumbuhan bertujuan untuk memperoleh makanan dan mempertahankan diri dari keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan serta melindungi diri dari musuh berupa hewan pemangsa. Pohon jati. Batang pada pohon jati ini sering kita lihat digunakan untuk furnitur rumah atau perabotan. Ini karena kualitas kayu dari pohon jati yang kuat. Pohon jati juga memiliki beberapa ciri khusus tumbuhan. Di antaranya, pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Hal ini berguna untuk mengurangi proses penguapan, sehingga dapat menjaga kadar air pada pohon tersebut. Pohon jati mempunyai batang yang kuat, di mana batang ini sering dimanfaatkan untuk berbagai macam furnitur rumah atau kantor. Batangnya yang kuat juga membuat furnitur tahan lama. Ciri khusus tumbuhan berikutnya adalah kaktus. Kita dapat melihat ciri khusus dari kaktus dari bentuk daun, akar, dan batangnya karena mereka berbeda dari tumbuhan lainnya. Hal ini tidak lepas dari tempat hidupnya yang panas dan sedikit air. Kaktus memiliki daun berbentuk duri, di mana daun berbentuk duri tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan kadar air pada tubuhnya. Kaktus memiliki batang berlapis lilin, ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air yang ada dalam batang, sehingga membuat kadar air dalam tubuh kaktus tetap terjaga. Kaktus mempunyai batang yang tersusun oleh spon, dengan susunan batang dari jaringan spon membuat kaktus dapat menyimpan banyak air saat hujan turun, sehingga mereka memiliki persediaan air yang cukup saat kemarau datang. Kaktus mempunyai akar panjang, yang dengan akar tersebut, akan membantu kaktus untuk membantu mencari air. Teratai. Ciri khusus tumbuhan yang kedua dapat kita temui pada teratai. Teratai adalah tumbuhan yang hidup di air. Namun, bukan di dalam air, melainkan di permukaan airnya. Meskipun tampak di permukaan, akar teratai tetap berada di dasar air. Untuk dapat hidup di permukaan air, teratai memiliki ciri khusus yaitu berupa daun yang berbentuk bundar, lebar dan tipis, serta akar yang memiliki rongga. Ciri khusus teratai yaitu, teratai memiliki daun yang bundar, lebar, dan tipis. Bentuk daun pada teratai dapat membantu tumbuhan ini tetap mengambang di permukaan air. Selain itu daun lebar pada teratai berguna untuk menyerap sinar matahari lebih banyak, sehingga dapat mempercepat proses penguapan dan proses fotosintesis. Teratai memiliki akar berongga. Bunga pada tumbuhan teratai dapat menonjol ke atas karena batang yang tegak lurus pada teratai. Di dalam batang ini, terdapat rongga di dalamnya, yang berguna untuk membawa oksigen ke akar tumbuhan. Tumbuhan Venus. Ciri khusus tumbuhan yang ketiga bisa kita amati dari tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus ini adalah tumbuhan karnivora, yang gemar memakan serangga. Ciri khusus tumbuhan Venus yaitu, warnanya yang mencolok. Hal ini berguna untuk menarik serangga agar mendekat dan masuk ke dalam jebakan. Daun yang berengsel dan berbulu. Engsel pada daun tumbuhan ini merupakan bagian dari senjata untuk menjebak serangga. Dengan daun yang berengsel, tumbuhan Venus dapat menutup daunnya dan menangkap serangga ketika serangga sudah menyentuh bulu-bulu halus pada daun tersebut. Kantong semar. Satu lagi tumbuhan unik pemakan serangga yang memiliki ciri khusus. Kantong semar merupakan tumbuhan dengan habitat yang sedikit mengandung kadar nitrogen. Akibatnya berburu serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Ciri khusus tumbuhan dari kantong semar adalah, memiliki kantong penangkap serangga, di mana bentuk kantung tersebut menyerupai piala. Kantung tersebut sebenarnya adalah ujung daun, yang berubah menjadi jebakan untuk menangkap serangga. Serangga yang sudah di dalam kantung, karena enzim pembunuh serangga yang dikeluarkan kantong semar. Kantong semar menghasilkan nektar yang harum dan manis. Di dalam kantung terdapat nektar yang harum dan manis.
Nektar yang akan menarik serangga untuk masuk ke dalam jebakan. Menghasilkan cairan pencerna serangga, yang berguna untuk menghancurkan dan melarutkan serangga. Enzim tersebut disebut enzim tripsin dan pepsin. Tumbuhan putri malu. Tumbuhan berikutnya yang memiliki ciri khusus adalah putri malu. Tumbuhan yang sering kita temui ini memiliki ciri yang unik, di mana daunnya akan menutup saat disentuh. Ciri-ciri khusus tumbuhan pada putri malu, yaitu, jika disentuh daunnya akan menutup. Ini karena putri malu merespon sentuhan dengan cepat, sehingga jika terkena sentuhan, tumbuhan tersebut akan langsung mengatupkan daunnya. Hal tersebut juga berfungsi untuk melindungi diri dari predator. Memiliki duri pada batangnya. Tumbuhan putri malu memiliki batang yang berwarna merah, dan ada juga yang memiliki batang berwarna hijau. Putri malu yang berbatang merah memiliki duri yang lebih jarang dibandingkan dengan putri malu berbatang hijau. Fungsi dari duri tersebut yaitu untuk melindungi diri. Bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan yang paling sulit untuk ditemukan. Hidupnya yang singkat hanya sekitar 5-7 hari, sehingga membuat para peneliti kesulitan untuk mengembangbiakannya. Tumbuhan tidak memiliki akar, daun, dan batang, sehingga hanya berupa bunga saja. Ciri-ciri khusus dari tumbuhan ini, yaitu, memiliki bau yang sangat menyengat, yang berfungsi untuk menarik lalat dan membantu proses penyerbukan. Ukurannya yang sangat besar, di mana bisa mencapai 1 meter. Kelopak bunga Rafflesia arnoldi berjumlah 5, dan mengelilingi sebuah lubang yang disebut mulut gentong. Memiliki usia hidup yang singkat, yaitu hanya berkisar 5-7 hari. Masa pertumbuhan bunga ini sangat lama, bahkan hingga mencapai 6 bulan lamanya. Pohon bakau. Tumbuhan ini banyak kita temui di bibir pantai. Biasanya pohon bakau ditanam untuk mencegah abrasi pantai. Pohon ini juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu, tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang bercabang dan tertanam di dalam tanah. Ini berfungsi agar tumbuhan tidak terbawa arus ombak laut. Memiliki daun yang pori-porinya dapat ditutup, sehingga membuat tanaman bakau dapat mengurangi penguapan yang cepat. Memiliki tunas yang mengapung, untuk membantu tumbuhan bakau melakukan penyebaran di atas air. Terima kasih telah menonton konten kami. Semoga bermanfaat. Ruang Literasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.